Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, yang paling utama, mari kita perbanyak mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Seperti kita hadir pada kegiatan ini. Ini adalah salah satu nikmat, dan semoga kita tidak lupa dengan nikmat tersebut. Shalawat dan salam tidak lupa kita limpahkan pada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya. Semoga sampai pada kita semua hingga kita mendapatkan pertolongan di hari kiamat nanti. Amin. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita membahas sebuah pembahasan pada video ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eki Afaza Alfianta, NIM 203111137, Prodi Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 2D, Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta. Video pembahasan ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pancasila yang diampu oleh dosen Ustadz Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, AH SHMH. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang cinta tanah air dari sudut pandang Islam. Nasionalisme adalah konsep modern yang muncul pada abad ke-17 bersamaan dengan lahirnya konsep negara bangsa di Eropa. Nasionalisme muncul sebagai salah satu perwujudan perlawanan terhadap feodalisme, kekuasaan absolut yang dimiliki oleh pemuka agama dan bangsawan. Seiring munculnya negara bangsa, timbullah berbagai pemikiran tentang nasionalisme sebagai basis filosofis terbentuknya negara bangsa tersebut. Jamaluddin 2016 mengatakan bahwa suatu bangsa terbentuk karena adanya unsur-unsur dan akar-akar sejarah yang membentuknya. Oleh karena itu, dibutuhkan pemikiran bahwa pengabdian tertinggi seseorang manusia untuk bangsa dan negara disebut dengan nasionalisme. Setidaknya terdapat beberapa konsep persatuan atau persaudaraan dalam Islam yang dikenal dengan istilah ukhuwah atau persaudaraan, yaitu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan umat Islam, ukhuwah wataniyah, persaudaraan bangsa, dan ukhuwah basyariah atau persaudaraan umat manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Dikbud tahun 2002.2.778, cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari hati sanubari seseorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Cinta tanah air berarti membela dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari manapun. Cinta tanah air merupakan rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati, dan loyalitas yang tinggi yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat ia tinggal, yang dapat tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negaranya, serta mencintai adat dan budaya yang dimiliki oleh bangsanya. Cinta tanah air hendaknya dipahami secara luas dan dimengerti dimaksud serta tujuannya. Cinta tanah air juga sering dikenal dengan istilah nasionalisme. Secara ringkas, nasionalisme merupakan paham kebangsaan yang merupakan
kesetiaan tertinggi individu terhadap bangsa dan tanah airnya. Cinta tanah air pada hakikatnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam diri setiap manusia. Sebagaimana pengertian cinta tanah air di bagian sebelumnya, cinta tanah air identik dengan sebutan nasionalisme. Nasionalisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu yang harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Faktor pembentuk identitas bersama menurut Ramlan Surbakti 1999.2 44-47 1. Primordial, yaitu ikatan kekerabatan dan kesamaan suku bangsa, daerah, bahasa, dan adat istiadat untuk membentuk suatu negara atau bangsa. Primordial ini tidak hanya menimbulkan pola perilaku yang sama, tetapi juga melahirkan persepsi tentang negara yang dicita-citakan. 2. Sakral, yakni kesamaan agama yang dipeluk oleh suatu masyarakat. Faktor sakral ini ikut menyumbangkan terbentuknya sifat nasionalisme dalam diri individu di dalam suatu negara. 3. Tokoh, kepemimpinan dalam suatu komunitas dapat menjadi salah satu faktor yang membentuk suatu negara atau bangsa. Sebab pemimpin ini akan menjadi panutan masyarakat sebagai simbol persatuan dan kesatuan untuk membentuk komunitas baru yang lebih besar. 4. Sejarah, persepsi yang sama tentang asal-usul atau pengalaman masa lalu seperti kejayaan dan penderitaan juga dapat membentuk solidaritas yang tinggi. Surbakti 1999.2 45-44-45. Sejarah juga akan dapat menimbulkan tekad dan tujuan yang kuat dalam suatu masyarakat. 5. Bhinneka Tunggal Ika, prinsip bersatu dalam perbedaan, unity in diversity, dapat menjadi faktor pembentuk identitas bersama. Hal ini dikarenakan kesetiaan masyarakat terhadap suatu bangsa atau negara dipandang perlu meninggalkan unsur perbedaan di antara mereka. Hal ini akan menimbulkan kesetiaan yang ganda dalam diri masyarakat. 6. Perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi atau industrialisasi akan melahirkan spesialisasi pekerja yang beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Solidaritas yang ditimbulkan dari situasi ini disebut dengan solidaritas organis. 7. Kelembagaan. Faktor lain yang menjadi pembentuk solidaritas kebangsaan adalah terbentuknya kelembagaan seperti lembaga-lembaga politik pemerintahan, birokrasi angkatan bersenjata, dan berbagai lembaga lainnya yang dapat membantu mewujudkan suasana kesejahteraan dalam suatu negara. Pada awalnya, Islam tidak mengenal istilah nasionalisme. Adapun yang dikenal hanya dua konsep teritorial religius, yakni wilayah damai Darul Islam dan wilayah perang Darul Harb. Oleh karena itu, munculnya konsep negara bangsa nation state telah melahirkan beberapa ketegangan historis dan konseptual di kalangan Islam. Meski demikian, di dalam Islam dikenal dua terminologi yang mendekati konsep negara bangsa, yaitu milah dan ummah, yang berarti masyarakat atau umat. Akan tetapi, istilah tersebut lebih mengacu pada kelompok sosio-religius, bukan kepada masyarakat politik. Pada pihak lain, konsep negara bangsa mengacu atas kriteria etnisitas, kultur, bahasa, dan wilayah serta mengabaikan unsur religius. Sedangkan pada tataran
institusional konsep negara bangsa berbenturan dengan konsep khilafah atau panislamisme. Nasionalisme di dunia Islam dapat dipelajari dari sejarah negara-negara muslim yang ada di dunia yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat dan negara-negara Eropa. Turki adalah salah satu negara muslim yang menerima secara terbuka konsep nasionalisme sebagaimana yang ada di negara-negara barat. Dinasti Turki Utsmani kala itu menguasai hampir seluruh kawasan Timur Tengah. Negara-negara ini mengakui dan mengagumi beberapa konsep politik Eropa, diantaranya di bidang administrasi negara dan militernya. Pada dasarnya, kata cinta tanah air dalam Al-Quran tidak disebutkan secara langsung, namun nilai-nilai kandungan Al-Quran banyak ditemukan dalam Al-Quran. Berbagai nilai cinta tanah air dalam perspektif Al-Quran diantaranya sikap nasionalisme dan rela berkorban. Cinta tanah air menjadi salah satu bagian dari nilai-nilai Al-Quran yang luhur, sebagaimana telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul yang telah memberikan isyarat berbagai fenomena dan peristiwa yang terjadi sebagai pelajaran berharga dalam menghadapi setiap perubahan masa. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diimani dan dipercayai. Al-Quran tidak menjelaskan secara pasti tentang pentingnya rasa cinta tanah air, hub al-watan, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mampu menjawab segala macam pertanyaan tentang pentingnya cinta tanah air. Di antaranya nilai-nilai tersebut adalah semangat persatuan dan kesatuan, ukhuwah Islamiyah, serta tuntunan untuk selalu menghormati dan menghargai sesama manusia. Inilah salah satu nilai dari cinta tanah air yang ada dalam Al-Quran. Tentu saja nilai tersebut bukanlah satu-satunya nilai yang mencerminkan cinta tanah air, melainkan masih banyak nilai-nilai yang terkandung di dalam firman Allah ini. Para ulama Indonesia mengeluarkan pendapat tentang cinta tanah air bagi seluruh warga negara. Dalam putusan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, membela tanah air adalah wajib. Ungkapan yang paling populer di kalangan bangsa Indonesia adalah pendapat ulama yang mengungkapkan kalimat cinta tanah air adalah bagian dari iman. Jika dilihat dari makna katanya, kalimat hub mempunyai arti cinta atau senang atau rasa memiliki. Al-watan dapat diartikan sebagai tanah air atau tanah tumpah darah atau tanah kelahiran. Min merupakan jar, huruf jar yang dapat diartikan sebagai atau sebagian dari kata al-iman. Kata al-iman berarti kepercayaan atau ketauhidan. Iman juga berarti perasaan percaya tertinggi manusia kepada Tuhannya. Sedangkan apabila dilihat dari suatu kesatuan kalimat, maka hub al-watan minal iman dapat berarti cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Sebagai salah satu ulama yang berpengaruh di Indonesia, Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan perlawanan dan perjuangan terhadap penjajah. Makna yang terkandung dalam bait hub al-watan adalah sebuah penghambaan manusia terhadap Tuhannya. Hal ini bukan berarti menjadikan tanah air sebagai Tuhan atau sesembahan, melainkan mewujudkan perasaan cinta kepada Allah. Cinta terhadap Tuhan adalah suatu kewajiban seseorang manusia. Penghambaan manusia kepada Tuhannya dapat ditandai dengan mencintai makhluk ciptaannya. Salah satunya dengan mencintai tanah airnya sebagai ungkapan syukur atas karunia Tuhan yang telah memberikan segala karunia-Nya. Jika dicermati lebih dalam, makna kalimat hub al-watan adalah cinta tanah air sebagai wujud syukur terhadap melimpahnya karunia Tuhan terhadap tanah airnya. Hal ini juga sesuai dengan maqasid asyariyah, diantaranya menjaga agama, nyawa, harta benda, keturunan, dan tanah airnya. Kesimpulan 1. Perasaan cinta tanah air dapat diwujudkan setidaknya dengan menjaga nama baik bangsa, berjiwa dan berkepribadian,
bangga bertanah air dengan beragam suku budaya, cinta tidak melakukan perbuatan dan tindakan yang merugikan bangsa, serta setia dan taat pada aturan dan norma yang berlaku. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kurangnya, banyak salahnya, atau perkataan yang tidak jelas atau sulit dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.